Syaiful Azhara. Saya dari kelas 6D Manajemen Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran mengenai badan usaha dalam perekonomian. Nah, pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pengertian badan usaha, yang kedua perbedaan dari badan usaha dengan perusahaan, yang ketiga jenis-jenis badan usaha, dan yang keempat bentuk BUMN, BUMS, dan BUMD. Nah, silakan disimak ya teman-teman. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri dari badan usaha yaitu bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Apa perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Nah, dari pengertian, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan, sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis badan usaha? Badan usaha dapat digolongkan berdasarkan lapangan usaha dan kepemilikan modal. Nah, berdasarkan lapangan usaha terdiri dari badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Nah, yang kedua, badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang ketiga yaitu badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Nah, contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan atau jual beli. Contohnya grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya salon, dokter, bengkel, dan lainnya. Nah, sedangkan berdasarkan kepemilikan modal terdiri dari 4 yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS, yang kedua badan usaha milik negara BUMN, yang ketiga badan usaha campuran, yang keempat yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Nah, bentuk-bentuk badan usaha milik swasta terdiri dari yang pertama, badan usaha perseorangan, yang kedua yaitu firma, yang ketiga yaitu badan usaha persekutuan komanditer atau SIF, yang keempat yaitu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya yaitu bentuk badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara yang pertama yaitu perusahaan umum atau perum, yang kedua yaitu perusahaan perseroan atau persero, dan yang terakhir yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD, di mana BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sekian penjelasan materi tentang badan usaha dalam perekonomian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.